Setelah Denny Sumargo, giliran beredar rekaman suara Pablo Benua membicarakan gaya hidup Pratiwi Novianti dengan Farhad Abbas. Tidak jauh berbeda dengan Denny Sumargo, Pablo Benua yang menjadi kuasa hukum para donatur dalam kasus uang donasi Agus juga mencurigai penghasilan Pratiwi Novianti. Sebab Pablo Benua bingung, yayasan yang sudah didirikan lama oleh Pratiwi Novianti memiliki uang yang tidak seberapa. Hal ini membuat Pablo Benua bertanya-tanya sumber dana yang digunakan Teh Novi untuk operasional yayasannya yang sudah berdiri lama tersebut. Selain itu, Pablo Benua juga menyoroti gaya hidup Pratiwi Novianti yang cukup hedon. Bahkan Pablo Benua sempat meminta Farhad Abbas tidak merekam pembicaraannya ketika membahas gaya hidup Teh Novi. Pablo Benua bertanya-tanya asal pendapatan Teh Novi yang membuatnya bisa hedon, apalagi setiap kali nongkrong bisa menghabiskan belasan juta. Sebab Pablo Benua juga menilai kekasih Teh Novi pun bukan orang yang berduit dan besar namanya. Sebaliknya, Teh Novi yang sudah membuat nama kekasihnya tersebut besar. Rekaman suara Pablo Benua membicarakan Pratiwi Novianti ini lantas menuai beragam komentar netizen yang budiman. Nah, gue cuma bingung, ini orang masa sih dia yayasan sudah sekian lama, duitnya cuma segitu. Ngerti maksudnya? Dia yayasan nih, ceritanya yayasannya sudah lama. Oh, duitnya cuma segitu. Pas operasional selama ini dari mana? Terus itu semua dari mana datang duitnya? Berarti kan dapat habis. Gue jujur aja, gue ini karena jangan direkam ya. Gue ngeliat gaya hidupnya udah lama. Sama sih. Kalian kan baru dengar dari orang kan. Ini ngomongin sama nggak? Kalian kan dengar dari orang kan. Enggak, kalian dengar dari orang kan. Gue ngalamin langsung. Iya. Kenapa? Gue sekali duduk sama dia 30 juta, 15 juta, bayar apa? Ya itulah. Bingung, jangan mati buat duit dari mana? Cowoknya itu bukan orang yang berduit, justru cowoknya dibiayain sama dia. Yang pilot tuh, dia yang tinggi-tinggi ya berada di suaminya Novi. Bukan suaminya, cowoknya. Pacarnya cowoknya, Siosa. Nah, gue ngeliat, gue colek-colekan kan sama Pak Dodi sama Pak Risma. Ini orang katanya yayasan segala macam dari YouTube. Gue ke YouTube, gue kan main YouTube. Tidak tahu lah berapa sih di YouTube ini. Jangan-jangan itu slogan-slogannya masih di anggaran nasional. Nah, kalau makan-makan banyak kan gue. Gitu-gitu. Seminggu tidak pakai teman-teman yang terakhir. Pokoknya makan ya, jangan pakai jus-jus ya. Jus dia banyak ini, sampai orang yang murah banget. Kalau pada dia murah kan, bukan ininya, maksudnya apa? Tahu, murah. Itu seperti itu, siapa namanya? Tafian, kan dengan sekali yang mau bela dia kemarin. Apa dia? Yang di apa? Di video itu lagi di mana itu? Ya. Di S-Club. Boleh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ternyata guys, bukan cuma Densu sama FA, ternyata Bang PB juga. Aduh, kalau Bang DS sih ya kan mesti ya profesinya entertain ya. Lah, tapi kan kalau PB profesinya kan pengacara ya. Sama loh sama FA. Kenapa ya jadi pengacara? Kok jadi ngegosip ya? Jadi ngegibah ya? Aduh, terlepas dengan gaya hidupnya Teh Novi kayak gimana, dia nggak merugikan orang lain ya. Tidak merugikan orang lain. Aduh, bingung nih gua. Sumpah, gua udah nggak ngerti lagi ya. Kenapa jadi ngegibahin orang? Astaga, sumpah nggak ngerti gue ya. Nggak ngerti. Saya tertarik untuk menyampaikan ini, padahal saya sudah cukup lama tidak mengomentari terkait masalah Agus, Novi, Yayasan, dan Farhad Abbas serta Densu Pablo. Jadi barangkali saya akan menyampaikan sedikit saja dan bertahap.
Mari kita lihat kronologisnya. Bahwa berawal dari penggalangan dana melalui podcast Denshu. Kemudian rekening yang digunakan adalah rekening Agus. Masuklah para donatur mentransfer ke Agus dengan tujuan secara sukarela mentransfer tanpa syarat untuk membantu pengobatan mata Agus, ya, sebagaimana disampaikan oleh podcast Denshu bahwa untuk pengobatan dan kebutuhan Agus. Seperti itu. Nah, jadi kalau terjadi persoalan hukum, ternyata penyelenggaraan ini haruslah badan hukum seperti yayasan. Ternyata tidak, ya. Artinya menurut Kemensos bahwa penyelenggaraan ini dianggap ilegal. Tapi kalau misalnya para pihak ini tidak mempersoalkan, tidak menjadi masalah, ya tentu tidak ada masalah karena peristiwanya sudah lewat. Denshu mengadakan itu secara spontan walaupun tidak ada izin, mungkin karena ketidaktahuannya, karena memang mendesak dia lakukan itu podcast, sehingga tidak disalahkan selama tidak menimbulkan persoalan hukum. Nah, kalau timbul persoalan hukum, donatur merasa bahwa ternyata harus ada izin penyelenggaraan itu. Nah, satu-satunya yang dilakukan oleh donatur adalah bukan menggugat Agus, tapi menggugat podcast Denshu. Itu ada kelalaian yang digugat itu. Jadi kalau uang yang transfer ke Agus itu sudah selesai, namanya sukarela, ikhlas, tanpa syarat, dan uang itu sudah digunakan, terlepas belum digunakan, harus kita anggap sudah digunakan. Dan berlaku undang-undang perbankan, milik Agus uang itu. Ya. Jadi donatur itu hanya bisa protes dan mempersoalkan kepada podcast Denshu karena kelalaiannya menggerakkan orang untuk transfer. Itu persoalan hukum yang terdekat, ya, seperti itu. Dan tidak ada di sini peranan dari yayasan. Jadi yang ada di sini adalah donatur dan penyelenggara, yaitu Denshu. Yang punya masalah itu donatur dan penyelenggara. Tidak ada yang lain. Sehingga terjadi gugatan, harusnya yang terjadi gugatan kuasa hukum Denshu, kuasa hukum daripada donatur menggugat Denshu karena telah melalaikan sesuatu, berani-beraninya mengumumkan di media untuk menggerakkan orang sehingga transfer. Ternyata tidak ada izin dan harus ada izin dan harus berupa badan hukum. Jadi donatur itu harusnya menggugat penyelenggara, yaitu Denshu. Seperti itu, ya. Itu kalau tidak Anda lakukan, berarti Anda salah alamat. Terima kasih. Kenapa dari kemarin-kemarin saya tidak mau masuk terlalu dalam dengan tim saya berkaitan dengan perkara yang Agus dan juga Pratiwi Nopianti, karena analisa hukum daripada apa yang memang diperdebatkan ataupun yang dipermasalahkan dengan FA dengan pengacara yang lainnya pun juga di sini. Tetapi di sini saya mau memberikan pesan yang bisa dibilang kalau bahasa Nyai itu kitanya harus cerdas dan harus menganalisa segala sesuatu itu dari kedua belah sisi. Jangan kita hanya menerima informasi yang memang itu belum akurat adanya, akan tetapi dengan kita mendengar informasi yang memang belum satu apa yang sesuai dengan data dan fakta, tetapi melainkan kita langsung terima dan telan-telan saja dan kita konsumsi. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya ada bahasa yang membantah teori Darwin, bahwasanya manusia dengan binatang. Mohon maaf ini sebelumnya ya, karena saya mengumpamakan bahasanya teori Darwin ini. Apa sih pembedanya antara manusia dengan makhluk lain? Tentunya ada rantai terputus yang dimana kalau dia binatang mungkin dia naik atas pohon, ia nggak berpikir pohon itu rantingnya akan rapuh dan dia akan jatuh, patah tulang, sakit dan sampai meninggal dunia. Itu berkaitan dengan binatangnya. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah untuk permasalahan hukum, ini kita tidak bisa pakai tentang cara untuk asumsi.
tetapi melainkan analisa. Nah, sementara kalau manusia, kita berbicara laut saja, masyarakat Indonesia pastinya sudah bisa membayangkan, tentunya yang menonton video ini membayangkan ombaknya, pasirnya, bagusnya. Nah, disitulah maksud saya ini kita harus cerdas dalam menganalisa suatu video ataupun suatu permasalahan hukum, karena jangan sampai kita termakan mentah-mentah apa yang disampaikan orang. Itu pun juga dengan dinamika kayak sekarang viral, yang sekarang ini coba untuk cari panggung dan lain sebagainya. Karena terkadang apa yang kita lihat itu dan kita dengar itu tidak sesuai dengan faktanya, melainkan dengan katanya. Nah, jadi di sini yang video ini menggambarkan saling tuding. Ya kalau memang saling tuding bahwasanya iya inisial pengacara di sana yang mengajak untuk uang itu berbagi. Ya di sini juga nyatakan sama. Itu ada rekamannya bahwa saya di sana yang minta untuk uang itu dibagi. Jadi disinilah kecerdasan daripada masyarakat Indonesia. Ya sekarang ini semakin memahami berkaitan dengan dinamika dan permasalahan yang ada, baik itu sosial, politik, dan juga berkaitan dengan hukum, supaya masyarakat lebih cerdas lagi menganalisa dan jangan langsung ditelan mentah-mentah, minimal dikunyah dulu lah ini informasinya benar atau tidak, sehingga kita bisa melihat dari dua sisi. Jadi yang saya sampaikan ini semoga memang bisa untuk membantu menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia dan tetap menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis tentunya, dan selalu berbicara hal yang positif, jangan sampai kita kemakan omongan-omongan yang tidak baik. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam Indonesia.